saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Yang saya muliakan Bapak Komjen Polisi Purnawirawan. Cukup yang terhormat atau nama sajalah. Yang mulia beliau depan. Yang terhormat Bapak Susno Duaji. Siap. Dari kurikulum PT Bapak punya pengalaman kurang lebih 35 tahun sebagai Polri, anggota Polri. Siap. Di antaranya pernah menjadi penyidik, Kapolres, Kapolda, terakhir jabatan sebagai Kabar Eskrim ya Pak. Siap. Bapak juga pernah jadi Ketua PPATK Republik Indonesia. Wakil Ketua PPATK. Baik Pak. Sepak terjang Bapak dalam keilmuan pengalaman sebagai pembicara di televisi membuat kami tim pengacara dan Sakatata dan keluarga merasa mendapat perlindungan dan kenyamanan karena komentar-komentar pendapat-pendapat ilmiah dan idealis Bapak. Termasuk ketika Bapak yakin sekali Peggy akan bebas. Kemudian Bapak menantang beberapa melakukan suatu sayembara apabila bisa membuktikan bukti pembunuhan dan pemerkosaan itu Bapak akan kasih hadiah 10 juta, betul Pak? Bukan menantang ya, tapi gemes ngajak ya kan. Karena kalau menantang itu kan ada lawan. Siap. Ini seng ada lawan gitu. Mengajak. Kenapa Bapak begitu gemes sehingga Bapak ingin mengajak orang membuktikan apakah benar sehingga putusan dari tingkat pertama sampai penyidikan itu apa kira-kira yang mengganjal di hati Bapak tentang pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu? Seingat saya waktu itu Bapak bukan menjadi Kapolda di Jawa Barat karena Bapak jadi Kapolda di Jawa Barat tahun berapa Pak? 2008 saya Kapolda di sini. Di Jawa Barat ya. Sampai 2019 adalah 9. Tidak, pertengahan 2008 saya pindah jadi Kabar Eskrim. Siap. Kami lanjutkan Pak. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan? Kalau saya lihat bahasanya ini kok yang lainnya ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab yang mulia, kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk
lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon kota. Kalau di Cirebon kabupaten ada gitu. Nah makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurisdiksi Cirebon kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal itu. Ya. Baik, artinya Bapak sangat menguasai situasi materi daripada peninjauan kembali yang kami ajukan hari ini. Walaupun pertanyaan ini pertanyaan pembuka, tapi Bapak sudah memberi satu pencerahan yang luar biasa buat kami. Pada tanggal 27 itu terjadi satu peristiwa yang dimana ada 3 lokus deliktinya di 3 tempat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah 3 tempat di mana sebelum diajatin? Kabupaten apa kota? pertama kecelakaannya itu di kabupaten pada tanggal 27. Tapi pada tanggal 31, saya ulangi dulu, tanggal 29 Rudiana turun ke Polsek. Rudiana ini adalah ayah dari korban Eki. Kemudian alasannya melihat motor tidak rusak, nah, sehingga dia melakukan satu penyisiran secara pribadi tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian bertemulah dengan Ayep dan Dede di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian Dede diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada Dede itu ada rasa sakit hati. Ya, Dede Ayep rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan integrasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338, yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Saka Tatal yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung ya, untuk perbuatan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara kita. Saya kira tak perlu saya jelaskan lagi, itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali
tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Penasihat hukum lebih tahu itu apa tertangkap tangan. Saya kira itu aja jawaban saya. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai itu ya, silakan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan itu. Jadi standarnya bukan saya yang menentukan, hukum yang menentukan. Ya. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan berubahnya laporan peristiwa laku lantas ke peristiwa pidana, apakah itu dibolehkan untuk mendapat dua laporan yang walaupun pada akhirnya berubah dari lalu lintas menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Ya ini kan peristiwa, kalau yang di jembatan flyover itu sudah jelas diputuskan oleh Polres Kabupaten Cirebon sampai detik ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah kalau ada pembunuhan, kalau korbannya sama, yang ini kecelakaan lalu lintas tunggal sudah selesai, yang ini ada pembunuhan tunggal, ada pembunuhan dan perkosaan tadi, korbannya sama, ya maka saya kembalikan. Apa bisa korbannya sama, peristiwanya berbeda, lukusnya berbeda? Silakan dijawab sendiri, majelis hakim yang akan menilainya itu. Apabila terjadi suatu pemeriksaan yang mengejar pengakuan dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara kekerasan, intimidasi, menurut pengalaman saudara saksi ahli, apa langkah-langkah hukum yang dapat dikenai tindakan terhadap oknum penyidik ataupun Polri tersebut? Kita sudah menjadi negara yang sangat menghormati HAM yang kita tuangkan dalam hukum acara kita sejak tahun 81 ya. Kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kemudian di dalam peraturan Kapolri tentang pelanggaran tentang norma kode etik profesional Polri, hal itu tidak dibenarkan. Nggak boleh. Sanksinya apa? Ya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada sanksinya turun pangkat, ada sanksinya tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu sudah sampai kepada pidana, maka selain kena sanksi kode etik profesi, dia akan dipidanakan. Jika pada masa kepemimpinan saudara ahli terjadi hal-hal seperti ini, langkah apa yang pengalaman yang pernah dilakukan terhadap penyidik, dan apakah Polri itu pasif atau aktif? Misalnya membuat satu penyelidikan atau eksaminasi atau lain sebagainya. Ini yang ingin kita tahu pengalaman selama di Polri. Ada dua pertanyaan ya berarti ya. Satu, jika terjadi pada saat saya, kalau pada saat saya bagaimana ya? Jika itu artinya tidak mesti pada saat saya ya. Kalau tidak mesti pada saat saya, itu kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin Polri. Ada aturan yang mengatur tentang kode etik Polri. Dan Polri juga berlaku hukum pidana sipil berlaku juga pada Polri. Karena Polri adalah sipil, bukan lagi militer atau angkatan bersenjata dulu ya. Jadi diberlakukan itu. Dan di era saya apakah tidak ada? Saya yakin ada gitu ya. Tapi tidak terangkat ke permukaan karena Indonesia itu luas sekali. Dan tidak semua pelanggaran kode etik itu sampai ke Kabareskrim. Kenapa? Untuk pangkat tertentu dan pelanggaran tertentu itu bisa diselesaikan oleh level Kapolres.
atau level kepala direktorat. Nah, pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik yang terjadi di Bareskrim, di Mabes Polri, itu baru Kabareskrim campur tangan. Saya tidak berani mengatakan bahwa se-Indonesia nggak ada, tidak berani. Sifatnya kasuistis gitu Pak, kasus per kasus atau secara general atau per tingkat, per level ya maksudnya? Iya, itulah cara menyelesaikan pelanggaran kode etik. Ya, kalau misalnya terjadi di Polres dan pelanggarannya tidak terlalu berat, kan ada pelanggaran kode etik biasa, sedang, berat, mana yang harus sampai pemecatan. Kalau sampai pemecatan maka itu sampai ke Kapolri. Baik, kalau seandainya kasus ini terjadi di zaman Bapak, ada 2 kasus. Kami dari pihak pemohon peninjauan kembali ingin minta dihadirkan saksi polisi yang mengolah TKP. Prosedurnya gimana? Mintanya ke atasannya, dan apa dampak buat atasannya yang tidak mendukung atau menghadirkan atau hadir di pengadilan untuk menyerahkan bukti awal yang memang hanya dimiliki oleh polisi? Jadi berapa? 3 pertanyaan itu ya. 1, mintanya kepada siapa? Kepada siapa? Sesuai dengan dia itu anggota mana. Misalnya Polres Kota Cirebon. Kalau Polres Kota Cirebon bisa diminta kepada Kapolresta Cirebon dengan CC kepada Kapolda. Dan saya yakin Kapolresta Cirebon tidak akan langsung menyetujui sebelum dia lapor kepada Kapolda. Nah, itu prosedurnya. Apabila pihak polisi baik tingkat Polres maupun Polda tidak menyerahkan atau memenuhi permintaan kita dengan dasar belakang, dengan latar bahwa memiliki bukti, apa sanksi buat polisi? Sesuai dengan urgensinya, urgensi daripada permintaan itu. Karena apa? Saya yakin bahwa Kapolres, Kapolda, apalagi sampai Kapolri, ini tadi permintaan dari PH ya. Mereka tahu bahwa berdasarkan undang-undang advokat, penasehat hukum itu atau advokat adalah penegak hukum yang punya kedudukan sama dan permintaannya harus dipenuhi. Tetapi apakah dipenuhi apa tidak, yang berwenang menilai itu kan mereka yang diminta. Urgennya bagaimana gitu. Baik, saudara saksi. Dalam permohonan PK kami salah satunya adalah menyatakan bahwa penyidik, jaksa maupun hakim lebih mengejar pengakuan tersangka, pengakuan saja tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Dalam istilah Polri-nya scientific crime investigation. Nah, menurut saudara ahli, seperti apa kira-kira yang pantas untuk memenuhi hasil yang sempurna? Seperti kita ketahui bahwa Kapolri mengatakan kira-kira pengalaman saudara ahli seperti apa yang pantas dan apa-apa aja termasuk langkah alat bukti apa aja yang harus sempurna agar tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap kasus ini? Baik, saya tidak akan menjawab spesifik perkara ini ya, karena saya menjawab general. Pertama, alat bukti itu tetap berpegang pada 184 KUHP. Itulah standar alat bukti kita. Dan 184 itu antara satu sama lain harus bersesuaian. Kemudian tadi terkait mengejar keterangan ya. Pertama, keterangan saksi itu tidaklah berdiri sendiri. 1000 saksi pun tidak didukung alat bukti lain, maka dia lemah sekali. Contohnya, kita di ruangan ini kompak bahwa menyatakan tidak ada layar televisi di belakang. Mungkin jumlah kita ini 300-an ya.
tetapi faktanya ada. Berarti kita 300 ini bisa kompak di dalam kebohongan. Tetapi manakala ada alat bukti pendukung, misalnya apalagi alat bukti pendukung itu saintifik ya, ada rekaman video atau ada foto, walaupun kita kompak mengatakan tidak ada layar televisi, tapi faktanya ada. Apalagi ya, hanya sekitar 10 orang misalnya melihat suatu peristiwa, di antara 10 ini sudah ada 2-3 orang yang berbeda keterangan. Masing-masing tidak didukung alat bukti saintifik atau tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi ini semuanya lemah. Kalau selama ini Bapak jadi kepala polisian itu untuk standar terpenuhnya itu berdasarkan hasil yang maksimal atau yang penting asal jaksa P21 limpahkan aja berkas? Alhamdulillah, kalau pengalaman saya ya, ini saya tidak berbicara kasus ini. Pengalaman saya, insya Allah tidak ya, yang ditangani Mabes Polri. Silakan ditanya bagaimana kita menangani kasus besar Senturi, bagaimana kita menangani kasus besar bom CB Marriott, bagaimana kita menangani kasus-kasus teroris yang bertaraf internasional. Semua kita lengkapi dengan alat bukti saintifik. Hubungan antara Polri dengan kejaksaan alhamdulillah baik, hubungan pribadi baik, hubungan kedinasan baik, tapi tidak menyampingkan bahwa karena baiknya hubungan itu kita akan mengiyakan, tidak berkali-kali, kadang-kadang kesel juga gitu, dikembalikan, tapi itulah yang namanya kontrol yang dibuat oleh hukum acara pidana kita. Apa sanksi moral ataupun sanksi hukuman bagi penyidik yang tidak memenuhi prosedur tersebut sehingga yang berdampak dengan nama baik, mungkin ketidakprofesionalan Polri, baik secara pengalaman Bapak sebagai pimpinan maupun Polri pada umumnya? Sanksinya kalau tidak memenuhi alat bukti ya pasti ditolak oleh beliau-beliau ini, ditolak gitu. Nah, sanksi kalau ternyata kemudian hari, kalau ini jika ya, andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut, ya mungkin sampai ke hakim, ini kita berandai-andai, jangan dikatakan saya nuduh. Ya jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi ya. Polri dia punya kode etik dan punya propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun demikian. Dan kita berharap memang harus diberi sanksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja, wong manusia. Ini andai ya. Saya tidak menukik pada satu kasus. Saya cukup sementara. Dilanjut yang mulia. Saudara Ali, Kapolri dalam sambutan pada acara penutupan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kamis 20 Juni 2024 yang dibacakan Wakapolri menyatakan bahwa perkara pidana pembuktian awal tidak didukung oleh Scientific Crime Investigation. Apa arti dari Scientific Investigation, penyelidikan dan penyidikan? Ya. Scientific Crime Investigation itu adalah bukti pendukung yang tidak bisa terbantahkan. Contohnya apa? Sidik jari. Karena sampai dengan sekarang hampir 6 miliar penduduk dunia tak ada yang sama. Yang kedua, DNA. Itu diakui oleh dunia, itu tak terbantahkan. Bahkan DNA dari kita ini bisa diketahui sampai dengan apakah ada darah Eropa, apakah darah Arab gitu kan. Yang ketiga, tangkapan dari CCTV. Kemudian berikutnya lagi hasil laborat, darah dan sebagainya. Itu termasuk HP. HP itu dia akan membicarakan atau memberitahu di mana posisi seseorang pada waktu tertentu, jam tertentu. Karena HP itu punya email dan HP itu sinyalnya terhubung kepada sinyal BTS. BTS itu tiang yang tinggi-tinggi.
Nah, itulah yang digunakan oleh Polri untuk nangkap seorang teroris. Bahkan gardu tempat kita ngambil uang itu ATM ya. ATM itu bisa digunakan saintifis. Tertangkapnya teroris besar zaman saya Bareskrim dulu karena dia sering menarik duit di ATM tertentu dan kita pantau dari rekeningnya bahwa rekening itu ditarik biasanya di ATM nomor sekian. Kita cocokkan dengan layar itu kan ada CCTV-nya. Oh, itu yang narik. Nah, jadi teknologi-teknologi inilah yang berbicara, termasuk kimia forensik, fisika forensik, itu sulit terbantahkan. Maka di Amerika atau negara-negara maju, yang pertama itu dicantumkan bukan keterangan saksi, tapi physical evidence. Ya, jadi itulah yang harus ditemui. Nah, terkait dengan pernyataan Kapolri, Kapolri adalah seorang pimpinan Polri. Dia berbicara berarti dia mewakili lembaga itu. Kapolri pertama jelas tidak sembarang bicara. Nah, persoalan berikut, apakah pembicaraan Kapolri itu karena tertuju kepada kasus Pina? Saya tidak menilai, tetapi silakan dari penasihat hukum, silakan Pak Jaksa, silakan hakim menilai berkasnya. Karena saya yakin kita hadir di ruangan ini tidak ada satupun yang punya niat untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Benar kan? Termasuk penonton di situ. Tidak ada satupun kita di sini yang berniat untuk membebaskan orang yang bersalah. Sama saja niat kita, tapi mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Ya, silakan dinilai berkas itu. Apakah di berkas satu, ada 3 berkas ya kalau saya, apakah ada bukti saintifik itu? Apakah ada sidik jarinya? Apakah ada tangkapan CCTV? Apakah ada DNA? Apakah ada hasil laborat? Izin untuk stop yang mulia. Berarti penyidik Polres Cirebon harus mempunyai bukti sidik jari. Kalau sidik jari itu tidak ada, bagaimana menurut pendapat ahli? Tidak harus sidik jari ya. Tangkapan video juga bukti saintifik. Tidak ada itu bisa juga DNA. Karena kalau tidak salah di sini ada pasal tentang perbuatan terhadap anak ya. Nah, di situ ditemukan sperma misalnya. Dari situ kan bisa dicek sperma itu apakah sperma 1 orang, apakah sperma 13 orang ya, tersangka 13 laki-laki ada berapa di situ? 13 tersangka tambah 1 korban 14 ya. Apakah sperma itu sperma 14 orang? Nah, jadi artinya bisa dilihat dari situ juga. Tidak dari situ bisa juga dilihat dari HP. Tidak dari HP, bisa dari foto. Ya, foto itu belum tentu dari HP dia kan. Bisa juga dilihat dari video. Video belum tentu dari HP. Nah, dari sana sudah hal-hal itu adalah saintifik. Bisa juga dilihat dari kimia forensik atau fisika forensik. Kalau peluru kita menggunakan fisika forensik. Baletnya itu dilihat ulirnya berasal dari senjata yang mana. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya forensik-forensik yang bisa untuk membuktikan suatu peristiwa. Nah, pertanyaan tadi menohok langsung pada kasus ini. Saya tidak akan menilai, tapi silakan dicek sendiri apakah di dalam berkas itu ada yang terkait dengan forensik-forensik tadi. Ahli, kasus ini kan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan adanya 7 terpidana seumur hidup. Apa urgensinya penyidik dari pagi-pagi hari atas diri dan aib telah dilakukan BAP sumpah? Apa menurut pendapat? Baik. Sehingga nggak datang ke pengadilan begitu. Baik, saya tidak akan langsung menohok kepada kasus ini ya. Kalau kasus ini saya nanti tidak netral ya. Jadi setiap kasus apa pentingnya tadi terkait dengan masalah forensik tadi? Ya karena
apa hasil kerja Polri itu tidak ubahnya hasil kerja juru masak. Yang akan mencicipinya setelah dites di dalam oleh mungkin direktur, oleh siapa, tapi beliau-beliau ini yang akan bermain di pengadilan nanti, beliau-beliau ini. Jadi untuk meyakinkan jaksa penuntut maka harus dilengkapi itu. Yang menyatakan harus itu adalah kami di dalam keluarga penyidik itu, supaya berkas itu tidak bolak-balik, langsung gitu bisa diterima. Kalaupun di istilah kami di P19 kan itu tidak terlalu sering gitu, untuk menambah keyakinan. Apa saja kegiatan dan temuan yang harusnya penyelidik dan penyidik dapat untuk merumuskan terjadinya tindak pidana pembunuhan, sementara pada peristiwa yang diduga pembunuhan tidak ada saksi mata? Jadi begini, pelajaran paling mendasar bagi seorang anggota reserse itu, baik bintara reserse, perwira pertama, pamen sampai dengan senior reserse, adalah definisi daripada penyelidikan. Baru definisi penyidikan. Penyidikan itu apa sih? Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk apa? Membuat terang suatu peristiwa. Ini basic sekali ini. Peristiwanya apa? Kalau peristiwa ini adalah terjadinya ditemukan satu orang meninggal, ya, yang meninggal satu, ya, di jembatan flyover, misal, ya, satunya masih hidup. Oke, saya tidak langsung ke kasus ini saja. Jadi peristiwanya dulu, ada nggak peristiwanya? Setelah ada peristiwanya, baru dengan alat bukti yang ada ditentukan peristiwa itu pidana apa bukan. Di mana mencari alat bukti, kami diajari yang namanya triangle evidence, yaitu di TKP. Di situ ada korban, di situ ada saksi, di situ ada barang bukti yang lain, ya, seperti misalnya apa? Ada senjata, ada sepeda motor, ada helm, dan sebagainya, ada HP. Nah, itulah yang nantinya akan berbicara membuktikan bahwa ini pidana. Kalau pidana, pidananya apa? Jadi tidak bisa langsung ditentukan ada peristiwa, misalnya peristiwanya ada penganiayaan atau ada penusukan, baru dicari TKP-nya, baru dicari alat buktinya. Itu tidak bisa. Kita akan kesulitan sendiri nantinya. Ya. Baik, terima kasih. Ahli, kita lanjutkan. Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh penyidik reskrim berkaitan dengan diketemukannya korban tindak pidana pembunuhan di lokasi korban pembunuhan tersebut diketemukan? Menurut bagaimana? Tidak mungkin peristiwa itu akan disebut pembunuhan, ya. Karena untuk menyatakan pembunuhan harus tahu dulu peristiwanya. Polisi tidak mungkin dia akan katakan kecuali tertangkap tangan, ya. Ditemukan misalnya jenazah entah 2 entah 3 di suatu tempat, kemudian polisi tadi atau penyidik tadi akan mencari alat bukti di sekitar TKP. Apa alat bukti? Siapa saksi yang mengetahui? Kemudian saya katakan tadi, ada enggak HP di situ, ada darah di situ, ada senjata di situ, segala macam. Kemudian setelah pulang ke kantor itu diolah. CCTV memberikan tangkapan layar apa. Kemudian dari barang bukti di situ menghasilkan sidik jari apa tidak. Nanti sidik jari itu akan dicocokkan dengan sidik jari lain. Baru dia tentukan setelah gelar perkara, oh ini pembunuhan. Baru dicari siapa pelakunya. Siapa pelakunya itu bukan ditangkap orang baru dicocokkan, tapi dengan alat bukti itu kita bisa tahu oh pelakunya ini. Sehingga kalaupun ada gugatan pra peradilan dan sebagainya, ya tidak masalah karena sudah ditemukan alat-alat bukti yang mendukung bahwa dialah pelakunya. Dan ini amanat daripada UHAP kita yang mendefinisikan penyidikan adalah upaya membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan dengan alat bukti yang ada untuk menentukan siapa pelakunya.
Jadi siapanya itu paling belakang, kecuali tertangkap tangan. Bagaimana menurut ahli jika sebelumnya atas korban tersebut telah disimpulkan bukan korban dari adanya tindak pidana pembunuhan, melainkan karena kecelakaan lalu lintas, apakah perlakuan tindakan dari penyidik itu sama? Lah, suatu peristiwa dikatakan kecelakaan lalu lintas tentunya tidak begitu saja ya. Harus ada alat-alat bukti. Alat buktinya apa? Ya bisa korbannya bisa korban luka ringan, bisa luka berat, bisa juga sampai korban meninggal. Kemudian di lokasi itu tentunya harus ada kendaraan atau bekas kendaraan, atau kalau sampai meninggal mungkin ada darah dan sebagainya. Nah, dengan itulah alat-alat bukti yang ada bahwa ini adalah kecelakaan. Dan yang mendefinisikan kecelakaan atau bukan adalah ahlinya. Siapa ahlinya? Ya, yang paling tahu di polisi itu, yang paling berpengalaman adalah personil lalu lintas. Kemudian lalu lintas tentunya tidak bekerja dengan sendirinya. Dia meminta pisem. Kemudian dia bisa juga meminta yang namanya physical evidence gitu, dengan atau metallurgy evidence. Misalnya sepeda motor tergores sekian banyak dan sebagainya gitu. Nah, ini dia bisa menentukan, oh ini kecelakaan lalu lintas, oh ini bukan pembunuhan dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan. Nah, sekarang kalau bukan kecelakaan lalu lintas bisa saja misalnya ada peristiwa lain. Tapi untuk menentukan peristiwa lain tidak bisa ujuk-ujuk, sama saja prosesnya, baik kecelakaan lalu lintas maupun pembunuhan harus didukung oleh alat bukti. Dan alat bukti itu supaya tidak terbantahkan didukung dengan alat bukti forensik. Baik, terima kasih, dilanjut rekan saya. Saudara ahli, saya ingin bertanya karena saudara ahli sepertinya menghindar dari pertanyaan pada pokok perkara. Saya ingin bertanya ke hal yang umum dulu. Bila ada anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan secara prosedur? Mohon diulangi, anggota masyarakat. Bila anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan? Ya, atas informasi yang diterima itu, Polri selaku penyidik menerima informasi itu, kemudian dia punya tolak ukur. Ya. Tolak ukurnya adalah alat bukti. Apakah peristiwa itu betul pidana, apakah betul itu pembunuhan. Mau 1000 orang yang berkata itu pembunuhan, kalau bukan dia yang berwenang, yaitu informasi. Nah, informasi itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Ya, kalau tidak ada alat buktinya, ya Polri tidak boleh terbawa oleh informasi-informasi. Ya, saudara ahli belum sampai sana, saudara. Gimana? Tapi belum sampai sana, belum sejauh itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, ini masyarakat ada mencurigai terjadi peristiwa pidana, dia harus melakukan apa? Lapor ke polisi, ya Pak? Gitu Pak Ali? Jadi hukum di negara kita ini tidak berdasarkan kecurigaan ya, tapi berdasarkan pembuktian, standar pembuktiannya jelas. SOP bekerja pun sudah diatur di dalam guidance box kita, yaitu hukum acara. Silakan siapa yang merasa gitu lapor. Ya, lapor polisi. Ya. Setelah dia lapor polisi ahli, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari laporan tersebut? Pertama, menganalisa laporan itu memenuhi syarat apa tidak, unsurnya sudah lengkap untuk melakukan tindakannya apa? Tindakan penyelidikan. Untuk menyelidik peristiwa itu, setelah lengkap, ya minimal 2 alat bukti baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Sepengetahuan ahli, kegiatan penyelidikan itu apa saja? Lingkup ruangan penyelidikan.
penyelidikan itu sebelum dilakukan penyidikan. Ya, lingkup kegiatan penyidikan. Kegiatannya untuk ternyata misalnya kita mencari alat-alat bukti, menambah informasi, itu masih dalam penyelidikan. Informasi yang kita terima mungkin dari si A telah terjadi ini, kan polisi kan harus mencari informasi-informasi lain, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa, segala macam lah yang nantinya akan ditingkatkan untuk diperiksa menjadi saksi. Ya. Kalau sudah memeriksa saksi, surat pro justisia itu sudah penyidikan. Kapan menjadi penyidikan? Ya, manakala sudah pro justisia. Kapan produksinya? Manakala minimal 2 alat bukti. Oke. Jadi ahli pada perkara ini Aibtu Rudiana telah membentuk tim bersama Gugun Gumilar, Andi Saprudin, Dodi Irwanto dengan melakukan mendatangi TKP pelopor, kemudian mendapat informasi dari Ab dan Dede, kemudian melakukan tindakan penangkapan kepada 8 orang, Sudirman, Suprianto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Aldi, dan Saka Tatal. Dan kemudian menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Kota Cirebon, melakukan interogasi juga penyiksaan terhadap 8 orang tersebut. Tanpa ada didahului adanya laporan polisi, tanpa adanya surat perintah penyelidikan, tanpa ada surat perintah penangkapan. Apakah perbuatan seperti ini dapat dibenarkan di kepolisian, di Polri? Saya tidak langsung menjawab karena ini sudah langsung ke kasus ya. Ya. Tapi apa yang benar terjadi kalau seperti itu, silakan dilaporkan kepada Polri. Dalam hal ini, apakah ke Polda Jawa Barat, apakah langsung ke Mabes Polri, dan Mabes Polri harus bertindak atas laporan itu. Tapi secara general, ya, secara umum, bukan pada menohok pada kasus Cirebon, bukan pada kasus Rudiana, bahwa ada, tadi sudah saya jelaskan kalau nggak salah dari awal tadi, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan itu siapapun boleh menangkap, diserahkan kepada yang berwenang. Kalau tidak tertangkap tangan, ada aturannya, aturannya sudah saya jelaskan tadi. Ya, kan ahli 35 tahun ya menjadi penyidik. Pertanyaan kami, apakah hal seperti itu dibenarkan selama ahli menjabat dengan jabatan terakhir Kabar Eskrim? Saya katakan bahwa apapun yang dilakukan yang menyimpang dari UHAP, hukum acara, itu guidance book yang paling besar, termasuk menyimpang dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyidikan alat bukti, apapun yang menyimpang dari Kapolri atau peraturan Kapolri terkait dengan masalah penyelidikan dan penyidikan, ya tentunya tidak dibenarkan oleh siapapun, dimanapun dalam lingkup Polri, bukan hanya di Cirebon saja ya, seluruh itu tidak boleh. Nah, mungkin kalau bagaimana terjadi di Cirebon, ya saya sudah katakan seluruh Indonesia tidak boleh seperti itu. Nah, apakah mungkin hal itu terjadi? Yang namanya satuan yang besar, Polri itu 400.000 lebih gitu. Anggota reskrimnya 100.000 lebih. Ya mungkin saja, saya tidak berani menyatakan tidak mungkin terjadi. Ya semuanya serba mungkin gitu. Ya. Pada perkara Saka Tatal ini, Pak ahli, dari putusan yang ada bisa kita baca bersama. Sebagai tadi mana ahli singgung soal scientific crime investigation, di pada 3 perkara nomor 16, 3 dan 4 tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti CCTV, tidak ada hasil lab, tidak ada hasil handphone atau percakapan, tidak ada juga foto. Dengan banyaknya yang kosong dari scientific investigasi ini, scientific crime investigation ini, kalau dalam posisi ahli sebagai penyidik, apakah perkara dengan perkara pembunuhan atau pemerkosaan
yang tidak didukung oleh scientific crime investigation bisa naik ke tingkat penyidikan? Pertanyaan ini karena sudah menohok pada kasus, tidak saya jawab, tapi saya yakin ini dicatat oleh Yang Mulia. Ya. Jadi biar Yang Mulia yang mencatat, yang meneruskan pada itu. Saya akan berupaya untuk tidak sampai ke to the point kasusnya. Oke. Saudara ahli, apabila dalam suatu perkara pembunuhan ada dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya, dilakukan oleh 10 orang, kita nggak sempurnakan sebagaimana kasus 10 orang, sementara ada 3 lainnya berstatus DPO. Pembunuhan itu kemudian dirumuskan sebagai 340 pembunuhan berencana, namun unsur perencanaan dan mens rea dilekatkan semua pada DPO. Ketika 7 tersangka diperiksa sehingga sampai dengan proses kasasi itu terbukti bersalah. Kemudian hari kepolisian menyatakan 3 DPO itu fiktif, sementara unsur perencanaan 340-nya ada pada 3 DPO termasuk mens rea yang motif. Atas hal tersebut, pendapat ahli, apakah unsur 340 yang telah menjebloskan 7 terpidana lainnya itu masih bisa terpenuhi dengan dinyatakannya oleh polisi sendiri bahwa DPO itu fiktif? Kan tidak langsung kepada kasus ya, ahli. Tidak disebut, nggak disebut. Tidak ada, saya tidak menyebut nama tadi. Contoh kasus, jadi Ya, begini. saya tidak menyebut nama. Saya lebih general lagi ya. Pembunuhan itu, kalau pembunuhan berencana, kan ada peran masing-masing ya. Peran masing-masing itu A sebagai ini, B sebagai ini, kemudian untuk menentukan berat ringannya hukuman. Nah sekarang kalau pelaku utama justru otak daripada pelaku itu justru tidak ada atau fiktif, nah yang lainnya bagaimana gitu kan? Yang utama saja fiktif, yang merencanakan yang fiktif gitu. Ya ini pelaku lainnya yang fiktif juga gitu. Tapi bukan kasus ini ya. Jadi nyarinya bagaimana itu seperti apa maksudnya, ahli? Bisa dijelaskan nggak? Ya, pelaku utamanya nggak ada, yang berperan membunuhnya nggak ada, yang berperan merencanakan nggak ada. Ya. Ya, pelaku lainnya yang nggak ada juga, gitu kan? Ya. Ya. Saya tambahkan lagi. Apabila di suatu kasus itu yang sudah dinyatakan terbukti dengan keterangan saksi-saksi sudah dihadirkan dalam persidangan yang memberatkan para tersangka sehingga mereka menjadi terpidana. Kemudian para saksi diantaranya itu mencabut keterangannya dan menyampaikan keterangan yang dulu diberikan ketika di persidangan yang membuat para pelaku dipidana adalah keterangan palsu. Apakah dengan hal ini peristiwa yang dinyatakan sebagai peristiwa pidana itu masih dapat dipertanggungjawabkan atau mempunyai nilai akuntabilitas di konteks penyelidikan dan termasuk proses peradilannya? Hukum acara kita telah memberikan suatu jalan ya, satu gate, gerbang. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, bagi siapa yang merasa dirugikan, baik langsung atau melalui penasihat hukumnya, advokat dapat melakukan kalau dia sudah punya kekuatan hukum tetap, yaitu peninjauan kembali. Kalau belum sampai ke level itu kan ada pintu kasasi, ada pintu juga banding. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, nah itu menjadi pertimbangan oleh majelis untuk apakah keberatan daripada tersangka yang tadinya sudah menjadi terpidana pada level mana itu untuk dipertimbangkan. Nah tergantung
bukti-bukti yang diajukan serta dalil-dalil yang disampaikan. Ya. Oke, ahli, saya ingin tanya, saya tidak menyebut kasusnya, ahli ya, Ya. supaya ahli tidak keberatan menjawab. Kalau pada suatu kasus, ya, pada suatu kasus pidana, perkara pidana pembunuhan, saya tidak menyebutkan wilayah dan nama. Ya. Ya. Termasuk juga di dalamnya ada pemerkosaan, tetapi tidak didukung oleh bukti saintifik berupa sidik jari, berupa hasil lab, berupa DNA, berupa CCTV, ya, berupa hasil percakapan di handphone, dan tidak ada juga bukti foto kamera. Apakah perkara seperti itu bisa atau layak atau memenuhi syarat untuk kemudian dinyatakan lengkap P21? Kita nilai alat bukti yang lain kan, urutannya 184 itu paling atas keterangan saksi. Ya. Apakah keterangan saksi itu simetris, sama semua? Ya. Berarti dia tidak cacat. Setelah tidak cacat, apakah keterangan saksi ini didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain? Ya. Kalau tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, apalagi satu sama lain sudah saling bertentangan, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Ya. Oke, masih ada pintu berikut, yaitu keterangan ahli. Ya. Nah, keterangan ahli ini terkait dengan keahlian apa dia. Misalnya, dia ahli di bidang fisika forensik yang akan melihat bulat itu alur senjata. Dia menyatakan bahwa peluru ini berasal dari senjata ini. Maka itu bisa dengan keterangan ahli. Keterangan ahli tidak cukup dengan itu, dengan dia ngomong saja, tapi harus didukung dengan keterangan yang lain, dengan surat. Apakah keterangan yang lain lagi? Dengan keterangan terdakwa. Tapi kalau keterangan terdakwa sudah tidak ada atau dia tidak mengakui, keterangan ahli tidak ada, surat tidak ada, yang ada hanya keterangan saksi. Keterangan saksi pun sudah tidak simetris, tidak didukung alat bukti yang lain, yaitu lemah namanya. Artinya tidak layak untuk jadi dinyatakan P21 lengkap. Layak apa tidaknya yang menilai beliau-beliau ini. Oh. Karena yang akan bermain di lapangan beliau, yang akan menghadapi yang mulia. Beliau yakin apa tidak gitu. Terima kasih, ahli. Tambahan sedikit ahli. Sebagai mantan Kabar Reskrim, di situ kan ada berbagai unit, ada unit ini, direktorat ini dan sebagainya. Kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh Reskrim lalu di unit lain ketika ada kejadian, dia katakanlah unitnya narkoba, lalu dia membawa yang diduga adalah pelaku, diinterogasi, lalu dipukuli, disiksa, kemudian setelah disuruh mengaku, dia kemudian membuat LP. Apakah dibenarkan secara aturan kepolisian menurut ahli mantan Kabar Reskrim? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak semua polisi berwenang menangkap. Tadi sudah saya ceritakan bahwa untuk melakukan suatu perbuatan itu sudah ada aturannya, guidance booknya, mulai dari hukum acara sampai dengan peraturan Kapolri. Saya kira sudah tadi. Baik, cukup, terima kasih. Cukup Yang Mulia, silakan.